Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ade Syamfitri, Ayla Septi Ardini, Nabila Adelia Dahlan, Rizky Parubahan Harahap, Siti Hadijah Nasution, dan Windy Aryani Pratiwi. Di sini kami akan membahas tentang integrasi numerik. Di sini saya akan membahas persoalan integrasi numerik. Persoalan integrasi numerik ialah menghitung secara numerik integrasi tentu. Integral sama dengan integral dengan batas atas dan batas bawah fx dx. Terdapat 3 pendekatan dalam menurunkan rumus integrasi numerik. 1. Pendekatan berdasarkan tafsiran geometri integral tentu atau metode Pias. Yang kedua, pendekatan berdasarkan polinom interpolasi atau metode Newton-Cotes. Yang ketiga, pendekatan sama sekali tidak menggunakan titik-titik diskrit sebagaimana pada pendekatan kedua, pendekatan di atas atau kuadratur Gauss. Metode Pias dihubungkan dengan tafsiran dan integral tentu. Titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integrasi A, B menjadi N, sebuah Pias atau strip atau segmen. Menghitung lebar tiap Pias adalah H sama dengan B kurang A per N. Titik habis Pias biasanya dinyatakan sebagai XR sama dengan A tambah RH, di mana R 0, 1, 2 sampai seterusnya. Dan nilai fungsi pada titik absis Pias adalah FR sama dengan FXR. Kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode Pias adalah yaitu 1. Kaidah segi 4 atau rectangle rule. Yang kedua, kaidah trapezium atau trapezoidal rule. Yang ketiga, kaidah titik tengah atau midpoint rule. Kaidah segi 4 atau rectangle rule. Pandang sebuah Pias berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 berikut. Untuk gambarnya, silakan perhatikan di slide kami ini ya teman-teman. Luas satu Pias adalah tinggi Pias sama dengan Fx0, di mana integral batas bawah X0 batas atas X1, maka Fx dx aprox Hf X0. Atau tinggi Pias sama dengan Fx1, di mana integral dengan batas bawah X0 batas atas X1, maka Fx dx aprox Hf dikali X1. Kemudian untuk luas satu Pias pada tinggi Fx0 kita jumlahkan dengan untuk tinggi Pias pada Fx1. Jadi jumlahnya itu menjadi 2 integral dengan batas bawah X0 batas atas X1 Fx dx aprox H dikali Fx0 ditambah Fx1. Jadi untuk mencari kaidah segi 4 gabungan itu sama halnya mencari satu Pias pada yang sudah saya terangkan. Hanya saja kita akan menjumlahkan nilai X-nya itu sampai nilai Xn. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di mana soalnya integral dengan batas bawah 2 batas atas 1 11 per X dikurang 9X dikurang 5X pangkat 3 ditambah X pangkat 4. Untuk langkah pertama, di sini kita akan menurunkan dulu nilai Fx-nya terhadap X. Jadi hasilnya, integral dengan batas bawah 2 batas atas 1 dikurang 11 per X pangkat 2 dikurang 15 X pangkat 2 ditambah 4X pangkat 3. Nah, di situ saya sudah meletakkan rumus untuk mencari metode Pias pada segi 4. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan dulu batas atasnya, batas bawahnya, tingginya, dan nilai N-nya. Untuk batas atasnya itu 1, kemudian batas bawahnya 2, dan untuk H-nya itu kita buat 0,1, dan untuk nilai N kita mencari dulu N ini batas atas kita kurangkan dengan batas bawah, kemudian dibagi dengan nilai H-nya, maka dapatlah hasilnya itu 10. Nah, di sini kita akan menggunakan metode iterasi. Kita buat dulu IX Fx-nya koefisiennya, kemudian koefisien dikali Fx. Nah, kemudian untuk mencari I-nya, itu kita letakkan dulu pada iterasi pertama itu 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Kemudian untuk mencari X-nya, itu nilai batas bawah. Nah, batas bawah tadi kan 1. Kemudian untuk X selanjutnya, X1 ditambah H. Kemudian hasilnya 1,1. Untuk X selanjutnya juga begitu. Hingga X2 ditambah N, X3 ditambah X2 ditambah H, X3 ditambah H, sampai dengan Xn.
Kemudian untuk mencari nilai fx-nya, kita masukkan nilai turunan yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian masukkan ke x-nya. X-nya kan 1, kemudian dapatlah hasilnya min 31. Begitu sampai iterasi ke 10. Nah, untuk mencari koefisien pada iterasi 0, kita buat dulu 1. Dan untuk selanjutnya dilihat dari nilai n dikurang 1. Tadi, nah n dikurang 1 kan tadi kan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Dan 2 berarti sampai iterasi ke 9. 2 tadi kan ada nilainya, kemudian kita letakkan sampai pada iterasi ke 9. Nah, untuk iterasi ke 10 itu kita buat 1. Dan untuk mencari koefisien dikali fx, nilai koefisien kita kalikan dengan nilai fx. Dapatlah hasilnya. Untuk mencari totalnya, kita jumlahkan semua koefisien dikali fx tadi, maka dapat hasilnya. Kemudian untuk hampirannya nilai h dikali dengan total per 2. Untuk materi selanjutnya yaitu kaidah trapesium. Pandang sebuah pias berbentuk trapesium dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1. Seperti pada gambar di bawah ini. Luas satu trapesium adalah integral dari X0 sampai X1 fx dx sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah fx0. Bila selang A, B dibagi atas N buah pias trapesium, kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah trapesium gabungan, yang rumusnya yaitu integral dari A sampai ke B fx dx sama dengan integral dari x0 sampai x1 fx dx ditambah integral dari x1 sampai x2 fx dx ditambah sampai ke integral x n kurang 1 sampai xn fx dx sama dengan h per 2 dikali fx0 ditambah fx1 ditambah h per 2 dikali fx1 ditambah fx2 ditambah hingga ke h per 2 dikali fxn kurang 1 ditambah fxn sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah 2 dikali fx1 ditambah 2 dikali fx2 ditambah hingga ke 2 dikali fx1 ditambah 2 dikali fxn kurang 1 ditambah fxn sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N kurang 1 FR ditambah Fn dengan Fr sama dengan Fxr, di mana R sama dengan 0,1,2 sampai ke N. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaidah trapesium sama dengan kaidah segi 4. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh soal kaidah trapesium. Hitung integral dari 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx dengan kaidah trapesium. Ambil H sama dengan 0,2. Gunakan 5 angka bena. Penyelesaian fungsi integralnya adalah fx sama dengan E pangkat X. Jumlah piasnya adalah N sama dengan B dikurang A per H sama dengan 3,4 dikurang 1,8 per 0,2 sama dengan 8. Nah, untuk R sama dengan 0, XR 1,8, FXR sama dengan 6,050. Untuk R sama dengan 1, XR 2,0, FXR sama dengan 7,389. Untuk R sama dengan 2, XR sama dengan 2,2, FXR sama dengan 9,025. Untuk R sama dengan 3, XR 2,4, FXR sama dengan 11,023. Untuk R sama dengan 4, XR sama dengan 2,6, FXR sama dengan 13,464. Untuk R sama dengan 5, XR sama dengan 2,8, FXR sama dengan 16,445. Untuk R sama dengan 6, XR sama dengan 3,0, FXR sama dengan 20,86. Untuk R sama dengan 7, XR sama dengan 3,2, FXR sama dengan 24,533. Untuk R sama dengan 8, XR sama dengan 3,4, FXR sama dengan 29,964. Nilai integrasinya
yaitu integral dari 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali F1 ditambah 2 dikali F2 ditambah 2 dikali F3 ditambah 2 dikali F4 ditambah 2 dikali F5 ditambah 2 dikali F6 ditambah 2 dikali F7 ditambah 2 dikali F8 sama dengan 0,2 per 2 dikali 6,050 ditambah 2 dikali 7,389 ditambah 2 dikali 9,025 ditambah 2 dikali 11,023 ditambah 2 dikali 13,464 ditambah 2 dikali 16,445 ditambah 2 dikali 20,086 ditambah 2 dikali 24,533 ditambah 2 dikali 29,964 sehingga dihasilkan sama dengan 23,994. Nah, nilai integrasi sejatinya adalah integral dari 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx sama dengan E pangkat X di mana nilai X kita substitusikan 1,8 dan X sama dengan 3,4 sehingga menjadi E pangkat 3,4 dikurang E pangkat 1,8 sama dengan 29,964 dikurang 6,050 sama dengan 23,914. Yang selanjutnya yaitu kaidah titik tengah. Kaidah titik tengah pada dasarnya diperoleh dengan cara yang sama dengan kaidah trapesium. Pandang sebuah pias berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 dan titik tengah apsis X sama dengan X0 ditambah H per 2. Gambarnya dapat dilihat di sebelah kiri. Dan rumus luas satu pias adalah integral dengan batas bawah X0 dan batas atas X1 fx dx apros hf X0 ditambah H per 2 apros hf X1 per 2. Kaidah titik tengah gabungan adalah integral dengan batas bawah A dan batas atasnya B fx dx apros integral dengan batas bawah X0 dan batas atas X1 fx dx ditambah integral dengan batas bawah X1 dan batas atas X2 fx dx ditambah sampai integral dengan batas bawah Xn dikurang 1 dan batas atas Xn fx dx apros hf X1 per 2 ditambah hf X3 per 2 ditambah hf X5 per 2 ditambah hf X7 per 2 ditambah sampai hf Xn dikurang 1 per 2 apros H F1 per 2 ditambah F3 per 2 ditambah sampai Fn dikurang 1 per 2 apros H dikali sigma F1 ditambah 1 per 2 dengan I sama dengan 0 sampai N dikurang 1. Dalam hal ini XR ditambah 1 per 2 sama dengan A ditambah R ditambah 1 per 2H dan FR ditambah 1 per 2 sama dengan FXR ditambah 1 per 2 R sama dengan 0,1,2 sampai N dikurang 1. Selanjutnya masuk ke contoh soalnya.
soalnya yaitu hitung integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 per X ditambah 1 dx dengan kaidah titik tengah bila H sama dengan 0,05. Penyelesaiannya yaitu fx sama dengan 1 per X ditambah 1 dan jumlah bias atau n-nya yaitu n sama dengan B dikurang A per H sama dengan B tadi itu batas atasnya dan A itu batas bawahnya. Jadi B itu 1 dan dikurangkan dengan batas bawahnya 0. Jadi 1 dikurang 0 per 0,05 sama dengan 1 per 0,05 sama dengan 20 bias. Dan untuk nilai integrasinya, integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx approach H dikali sigma f1 ditambah 1 per 2 dari 1 sama dengan 0 dan n dikurang 1. Kemudian integral dengan batas bawah A dan batas atas B 1 per X ditambah 1 dx approach H dikali sigma F 1 ditambah 1 per 2 dari I sama dengan 0 dan N dikurang 1 approach H F1 per 2 ditambah F3 per 2 ditambah F5 per 2 ditambah F39 per 2 approach 13,8614 sehingga integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 per X ditambah 1 dx. Hasil yang 13,8614 itu tadi dikali dengan 0,05, maka hasilnya 0,69369. Kaidah trapesium. Pandang sebuah pias berbentuk trapesium dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1. Seperti pada gambar bawah ini. Luas satu trapesium adalah integral dari X0 sampai X1 fx dx sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah fx0. Bila selang A, B dibagi atas N buah pias trapesium, kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah trapesium gabungan. Yang rumusnya yaitu integral dari A sampai ke B fx dx sama dengan integral dari X0 sampai X1 fx dx ditambah integral dari X1 sampai X2 fx dx ditambah sampai ke integral xn kurang 1 sampai xn fx dx sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah fx1 ditambah H per 2 dikali fx1 ditambah fx2 ditambah hingga ke H per 2 dikali fxn kurang 1 ditambah fxn sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah 2 dikali fx1 ditambah 2 dikali fx2 ditambah hingga ke 2 dikali fx1 ditambah 2 dikali fxn kurang 1 ditambah fxn sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai n kurang 1 fr ditambah fn dengan fr sama dengan fxr di mana r sama dengan 0,1,2 sampai ke n, sehingga dapat disimpulkan bahwa kaidah trapesium sama dengan kaidah segi empat. Selanjutnya galat kaidah trapesium. Galat total integrasi dengan kaidah trapesium sebanding dengan kuadrat lebar pias atau H. Semakin kecil ukuran H, maka semakin kecil pula galatnya, namun semakin banyak jumlah. Untuk rumus galat untuk satu buah pias, E sama dengan integral batas atas H
batas bawah 0 fx dx dikurang h per 2 dalam kurung f0 ditambah f1. Kemudian rumus skala total E sama dengan min h pangkat 2 per 12 B dikurang A turunan kedua F dikali T. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal galat kaidah trapesium. Contoh soal galat kaidah trapesium, hitung integral dengan kaidah trapesium, ambil H sama dengan 0,2, perkirakan juga batas-batas galatnya, gunakan 5 angka bena. Penyelesaiannya fungsi integratnya adalah fx sama dengan e pangkat x, jumlah biasanya adalah n sama dengan b dikurang a per h. B ini adalah batas atas integral, sedangkan a ini adalah batas bawah integral, sama dengan 3,4 dikurang 1,8 per h-nya tadi sudah diketahui 0,2, maka hasilnya sama dengan 8. Untuk mencari tabel diskritnya, yang pertama XR, kita mau dapat mengetahuinya dengan XR0 sama dengan XR0 kan sama dengan 1,8. Untuk mencari XR1 nya, maka kita XR0 tadi kita tambah dengan H tadi 0,2, maka 1,8 ditambah 0,2 sama dengan 2,0. Untuk mencari XR2 nya sama dengan XR2 tadi kan kita hasilnya 2,0 ditambah H 2,0 ditambah 0,2 sama dengan 2,2. Begitu juga dengan seterusnya hingga n jumlah bias. Untuk memperoleh fxr nya, tadi kan udah diketahui fungsi integrannya fx sama dengan e pangkat x, maka x nya itu kita buat menjadi xr, kita substitusikan ke xr, maka e pangkat 1,8 sama dengan 6,050. Untuk fxr1 sama dengan e pangkat 2,0 sama dengan 7,389. Untuk fxr2 sama dengan e pangkat 2,2 sama dengan 9,025. Begitu juga seterusnya hingga n jumlah bias. Setelah itu kita menentukan nilai integrasinya. Integral dengan batas atas 3,4 dan batas bawah 1,8 e pangkat x dx sama dengan h per 2 di dalam kurung F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah seterusnya ditambah 2 F6 ditambah 2 F7 ditambah 2 F8. Tadi hanya 0,2 per 2. F0 nya sudah diketahui 6,050 ditambah 2 F1 nya 7,389 ditambah 2 F2 nya 9,025 ditambah seterusnya 2 dikali F6 nya 16,445 ditambah 2 dikali F7 20,086 ditambah 2 dikali F8 24,533 ditambah 29,964. Yang pertama kita jumlahkan yang di dalam kurung, setelah itu kita kalikan dengan 0,2, setelah itu dibagi dengan 2, maka hasilnya 23,994. Selanjutnya kita mencari nilai integrasi sejatinya. Integral dengan batas atas 3,4 dan batas bawah 1,8 e pangkat x dx sama dengan EX, X nya ini kita substitusikan dengan batas atas dan batas bawah, sama dengan E pangkat 3,4 dikurang E pangkat 1,8 sama dengan 29,964 dikurang 6,050 sama dengan 23,914. Selanjutnya kita mencari galat kaidah trapesium. E sama dengan min H pangkat 2 per 12, B
dikurang A turunan kedua F dikali T lebih kecil dari 3,4 lebih besar dari 1,8. Karena fx sama dengan E pangkat X, F aksen C sama dengan E pangkat X, dan F turunan kedua f x sama dengan E pangkat X, maka E sama dengan min 1/12 dikali 0,2 pangkat 2 dikali 3,4 dikurang 1,8 EX. T lebih kecil dari 3,4 lebih besar dari 1,8. Atau karena fungsi fx sama dengan E pangkat X menaik secara monoton di dalam selang 1,8, 3,4, maka kita dapat menentukan batas-batas galatnya E sama dengan min 1/12 dikali 0,2 pangkat 2 dikali 3,4 dikurang 1,8 X. E pangkat 1,8 minimum sama dengan min 0,0323. Sedangkan E pangkat 3,4 maksimum sama dengan min 0,1598. Atau error lebih kecil min 0,15998 lebih besar dari min 0,0323. Di sini nilai sejati 1 harus terletak di antara 23,994 sampai 0,1598 sama dengan 23,834 dan 23,994 sampai 0,0323 sama dengan 23,962. Nilai integrasi sejatinya adalah 23,914 yang memang terletak di antara 23,834 dan 23,962. Jadi galat hasil integrasi integral pangkat batas atas 3,4 batas bawah 1,8 EX dx adalah 23,914 sampai 23,944 sama dengan min 0,080 yang memang terletak di antara galat minimum dan galat maksimum. Galat kaidah titik tengah. Galat untuk satu buah pias adalah E sama dengan fx dx, di mana x-nya itu dari 0 sampai h, itu termasuk rumus, dikurang h dikali f setengah, itu termasuk metode titik tengah. Dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah trapesium, dapat dibuktikan bahwa E sama dengan H pangkat 3 per 24 F turunan kedua T, di mana T dari 0 sampai H ini untuk satu pias. Galat untuk seluruh pias yaitu E total N dikali H pangkat 3 per 24 F turunan kedua T, di mana T dari 0 sampai B. H kuadrat per 24. Kenapa bisa dapat H kuadrat? Karena H pangkat 3 itu dipecah, sehingga itu jadi H kuadrat. H kuadrat per 24 B kurang A F turunan kedua T. Maka dapat H kuadrat itu jadi pik OH kuadrat. Dapat dilihat bahwa galat integrasi dengan kaidah titik tengah sama dengan setengah kali galat pada kaidah trapesium, namun berbeda tanda. Dengan kata lain, kaidah titik tengah lebih baik daripada kaidah trapesium. Sayangnya, kaidah titik tengah tidak dapat diterapkan jika fungsi fx tidak diketahui secara eksplisit atau hanya tersedia data berupa tabel titik-titik saja. Sebab kita tidak dapat menghitung nilai tengah dari fr tambah setengah.